Kemacetan lalu lintas memang salah satu permasalahan yang pelik untuk diatasi di kota besar seperti Jakarta. Kendaraan yang semakin hari semakin meningkat jumlahnya, sementara luasnya jalan tidak bertambah. Ditambah kesadaran pemakai jalan yang rendah akan aturan menjadi salah satu faktor utama dari kemacetan. Di Indonesia, saat ini pemerintah khususnya di kota-kota besar biang kemacetan berusaha untuk bisa mengatasi masalah yang tiap tahunnya semakin parah ini. Lalu bagaimana dengan orang-orang luar negeri yang berusaha mengatasi kemacetan di negara atau kota mereka? Berikut On The Spot merangkumnya dalam 7 cara unik atasi macet. Let's get it on, yeah, y'all can come along. Everybody drinks on me, bought out the bar, just to feel like... Pemerintah Moskow, Rusia membuat ratusan kilometer jalur sepeda dan menyediakan ribuan sepeda untuk umum. Langkah ini diambil untuk mengatasi kemacetan yang mengular setiap hari di ibu kota Rusia itu. Moskow meniru beberapa kota di dunia seperti London dan Paris yang telah memiliki jalur sepeda hingga lebih dari 400 kilometer. Moskow kemudian membuat jalur sepeda sepanjang 131 km. Selain itu, pemerintah kota Moskow juga menyediakan 100 sepeda yang bisa disewa murah di 50 tempat di seluruh kota. Hal ini pun disambut baik oleh masyarakat Moskow. Seorang mahasiswa di kota tersebut bahkan bersyukur adanya jalur sepeda, karena sebelumnya Moskow bukanlah kota yang ramah bagi pengendara sepeda. Akan sangat berbahaya berjalan di jalan sempit dan penuh kendaraan. Diprediksi jika 15% saja pengendara menggunakan sistem ini, maka masyarakat akan bisa bernapas lega. Setelah pembuatan jalur sepeda yang panjang, pemerintah juga menambah titik penyimpan sepeda hingga 120 tempat dan 1.700 unit sepeda. Hebatnya, hal itu dilakukan di musim dingin yang suhunya bisa mencapai minus 30 derajat. Macetnya kota Moskow membuat sebagian orang berpikiran unik. Sebuah situs menawarkan layanan taksi dengan bentuk ambulans di Moskow. Tugasnya tentu saja mengantarkan tamu ke tempat tujuan agar bebas dari kemacetan. Selama perjalanan, taksi ambulans ini dapat membunyikan sirene dan menyalakan lampu agar pengemudi lain memberikan jalan. Akhirnya, pihak kepolisian pun mengetahui jika kendaraan unik ini bukanlah mobil ambulans biasa, melainkan kendaraan komersial yang sengaja ditawarkan sebagai taksi atau kendaraan umum. Salah satu cirinya adalah sang supir tidak menggunakan baju medis. Ketika polisi memeriksa kendaraan, di dalamnya ditemukan interior limusin mewah. Diketahui harga sewan ambulans bebas macet ini adalah $200 atau sekitar 2,5 juta rupiah. Jalan umum di Moskow memang terkadang menjadi tempat parkir umum alias sering kali macet. Bukan karena pengemudinya yang memiliki kebiasaan buruk, melainkan serta kurangnya pembatasan kendaraan membuat kemacetan semakin menjadi-jadi. So now we dance and hardly speak. I can't win, I can't reign, I will never win this game. Sebuah perusahaan di Cina bagian selatan, Shenzhen Hashi Future Parking Equipment, membuat suatu konsep sarana transportasi umum yang menjadi salah satu solusi kemacetan. Straddling bus adalah salah satu transportasi yang dapat berjalan di atas mobil umum, khusus bagi kendaraan dengan ketinggian kurang lebih 2 meter. Straddling bus sendiri memiliki ketinggian 4 hingga 4,5 meter, sehingga memungkinkan kendaraan lainnya dapat berjalan seperti di bawah jembatan layang. Alat sensor yang dimiliki straddling bus juga memiliki fungsi untuk memindahkan kendaraan besar seperti bus atau truk yang terlalu dekat dengan transportasi ini. Diperkirakan adanya straddling bus, kemacetan akan berkurang 25 hingga 30%. Kecepatan dari bus yang mampu menampung sekitar 1.200 penumpang itu mencapai 40 km per jam. Untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di ibu kotanya, pemerintah Republik Demokratik Kongo memiliki cara unik, yaitu dengan memanfaatkan polisi-polisi robot. 2 unit robot humanoid sengaja ditempatkan di persimpangan yang padat lalu lintas di Kinshasa untuk mengatur arus kendaraan dan membantu pengendara dan pejalan kaki melintasi jalan dengan aman. Penempatan 2 unit Robocop ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus memangkas angka kecelakaan di pusat kota besar berpenduduk sekitar 10 juta orang tersebut. Robot-robot setinggi hampir 2,5 meter yang dibuat dari baja dan aluminium itu bekerja dengan tenaga listrik dan diekstrak dari sinar matahari.
Satu tim insinyur lokal dikerahkan untuk membuat Robocop yang dapat bertahan dalam teriknya sinar mentari di Kongo. Robot-robot ini memiliki lengan-lengan yang bertindak sebagai sinyal lalu lintas, sementara di bagian dadanya menunjukkan kepada pejalan kaki saat yang aman untuk menyeberang jalan, disertai dengan keterangan suara. Di bahu terpasang beberapa kamera pengintai untuk mengawasi jika ada yang berusaha melanggar aturan. Bisa dibilang, Robocop ala Kongo ini merupakan perpaduan dari petugas pengatur lalu lintas dengan lampu sinyal lalu lintas. Dengan demikian, akan lebih banyak lagi polisi yang bisa berpatroli di jalan-jalan. She just acts the squares in the back of the room where nobody looks. She'll be with her boyfriend. Di Jakarta, ada satu cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi jumlah kendaraan yang melintas penyebab kemacetan, yaitu dengan adanya komunitas Nebengers. Komunitas ini didirikan di Twitter pada 2011 dan bertujuan memungkinkan penumpang dengan kursi kosong di kendaraan mereka menawarkan perjalanan kepada orang lain yang kebetulan memiliki tujuan yang sama. Nebengers berasal dari kata nebeng, yang artinya ikut serta atau menumpang. Tujuan sangat sederhana untuk mengurangi jumlah mobil yang berkeliaran di jalanan. Saat ini anggotanya pun sudah banyak dan berasal dari berbagai kota di Indonesia. Sebenarnya komunitas ini pun tak hanya mencoba mengurangi angka kemacetan, namun menawarkan solusi bagi masalah transportasi lainnya, seperti fasilitas kendaraan umum yang tidak nyaman dan tidak aman. Makin besarnya komunitas ini membuat interaksi memberi dan mencari tebengan lewat akun Twitter pun terasa kurang memenuhi kebutuhan lagi. Maka mereka pun meluncurkan sebuah aplikasi mobile. Aplikasi ini memudahkan pemberi dan pencari tebengan menemukan teman menebeng yang searah. Demi menjaga keamanan si pemberi tumpangan dan penumpang, pemberi tebengan diwajibkan melakukan registrasi dengan mencantumkan nama, identitas diri, SIM yang masih berlaku, dan foto diri. Registrasi dilakukan melalui akun Facebook dan Twitter. Kemacetan yang setiap hari terjadi membuat seorang pengusaha di Cina memutar otak agar bisa menghindarinya. Zhang Daxia kemudian memutuskan untuk menggunakan parasut. Parasut itu dirancang sedemikian rupa dengan menggunakan paragliding bermotor. Zhang menggunakannya untuk berangkat kantor daripada harus terjebak macet. Hanya dengan 1 menit, pria berusia 42 tahun itu meluncur dengan mulus melintasi sungai Xiangjiang, Zhuzhou, Provinsi Yunnan. Zhang tidak beraksi sendirian, ia juga tergabung dalam komunitas lokal yang melakukan kegiatan serupa. Ia mengatakan lelah menghadapi kemacetan setiap hari. Sekarang dengan adanya parasut tersebut, ia bisa sampai ke tempat kerja hanya dalam beberapa menit. Kemacetan jadi pemandangan biasa di Zhuzhou karena dipisahkan oleh sungai Xiangjiang. Warga di sisi kota lain harus melintasi jembatan Zhuzhou Xiangjiang River Bridge sepanjang 1,3 km yang membuat kendaraan mengantre. Untunglah pemerintah Cina tidak melarang penggunaan kendaraan tidak lazim untuk Kemacetan yang setiap hari terjadi membuat seorang pengusaha di Cina memutar otak agar bisa menghindarinya. Zhang Daxia kemudian memutuskan untuk menggunakan parasut. Parasut itu dirancang sedemikian rupa dengan menggunakan paragliding bermotor. Zhang menggunakannya untuk berangkat kantor daripada harus terjebak macet. Hanya dengan 1 menit, pria berusia 42 tahun itu meluncur dengan mulus melintasi sungai Xiangjiang, Zhuzhou, Provinsi Yunnan. Zhang tidak beraksi sendirian, ia juga tergabung dalam komunitas lokal yang melakukan kegiatan serupa. Ia mengatakan lelah menghadapi kemacetan setiap hari. Sekarang dengan adanya parasut tersebut, ia bisa sampai ke tempat kerja hanya dalam beberapa menit. Kemacetan jadi pemandangan biasa di Zhuzhou karena dipisahkan oleh sungai Xiangjiang. Warga di sisi kota lain harus melintasi jembatan Zhuzhou Xiangjiang River Bridge sepanjang 1,3 km yang membuat kendaraan mengantre. Untunglah pemerintah Cina tidak melarang penggunaan kendaraan tidak lazim untuk beraktivitas sehari-hari.
Teknologi mobil terbang untuk mengatasi kemacetan mulai dikembangkan oleh sebuah perusahaan asal Slovakia. Mereka mengatakan kendaraan ini dapat berjalan di jalan raya setelah mencapai ruang terbuka luas 2 kali lapangan bola. Kendaraan ini bisa membentangkan sayap dan lepas landas. Mobil terbang ini dikembangkan oleh perusahaan bernama Aeromobile yang didirikan oleh Juraj Vakulik dan Stefan Klein. Mobil terbang ini disebut tidak membutuhkan bandara untuk lepas landas. Landasan yang dibutuhkan adalah luas 2 kali lapangan